ia melihat gambar-gambar aneh di dinding panggung. Pasar malam Mawar Mekar terkenal dengan keceriaannya setiap malam. Terletak di pinggiran kota, pasar ini menjadi tempat berkumpulnya banyak orang untuk menikmati hiburan, makanan, dan permainan. Namun, ada satu sudut di pasar yang jarang dikunjungi orang. Sirkus tua yang terletak di ujung pasar malam. Sirkus ini dulunya adalah daya tarik utama pasar, dengan tenda-tenda berwarna cerah dan pertunjukan yang memikat. Tapi, setelah serangkaian kejadian aneh dan mengerikan, sirkus ini mulai ditinggalkan. Cerita tentang kejadian-kejadian tersebut masih terdengar di kalangan penduduk setempat, meskipun mereka enggan membicarakannya. Pada suatu malam yang dingin dan berangin, seorang remaja bernama Dito yang baru saja pindah ke kota tersebut memutuskan untuk menjelajahi sirkus itu. Dito adalah tipe orang yang selalu penasaran dan dia merasa tertarik dengan cerita-cerita aneh yang beredar di sekitar sirkus. Setelah berkeliling pasar dan merasa bosan, dia memutuskan untuk menyelidiki sirkus yang terbengkalai itu. Saat Dito mendekati sirkus, ia merasa suasana malam semakin mencekam. Tenda-tenda sirkus yang dulunya berwarna cerah, kini terlihat pudar dan rusak. Lampu-lampu yang digantung di sekitar sirkus sudah padam dan tampak seperti boneka yang mati. Langkah kaki Dito berderak di atas kerikil dan puing-puing yang berserakan di tanah. Dia membuka salah satu tenda yang masih tergantung di tiangnya. Tenda itu mengeluarkan suara berderit ketika ditarik. Di dalam, suasananya gelap dan pengap. Dito mengeluarkan senter dari saku celananya dan menyalakannya, menerangi ruang yang penuh dengan debu dan barang-barang tua. Di panggung utama, yang dulunya menjadi tempat pertunjukan, Dito melihat sesuatu yang mencurigakan. Ada sebuah kursi goyang tua yang tampaknya bergerak sendiri, meski tidak ada angin yang bertiup. Dito melangkah lebih dekat, dan ketika ia mendekati kursi tersebut, kursi itu berhenti bergerak. Dito merasa ada sesuatu yang salah. Saat Dito menyalakan senter lebih terang, ia melihat gambar-gambar aneh di dinding panggung. Gambar-gambar tersebut menggambarkan sosok-sosok menyeramkan dengan wajah yang kabur dan bentuk yang tidak jelas. Tatapan mereka tampak mengikuti Dito, seolah-olah mereka ingin memberitahunya sesuatu. Dito merasa kedinginan dan mulai merasa tidak nyaman. Dia berbalik untuk pergi, namun tiba-tiba terdengar suara tawa dari arah tenda utama. Tawa itu terdengar sangat jelas, seolah-olah ada seseorang yang tertawa terbahak-bahak. Dito merasa bulu kuduknya meremang, dan dia berusaha mencari sumber suara tersebut. Dia mengikuti suara tawa itu ke bagian belakang tenda, di mana ia menemukan sebuah mobil hias yang dulunya digunakan untuk pertunjukan sirkus. Mobil itu tampak usang dan tertutup debu. Ketika Dito mendekat, dia melihat bahwa di dalam mobil terdapat sebuah boneka dengan wajah yang sangat menakutkan. Boneka itu memiliki mata yang tampak bergerak mengikuti gerakannya. Dito merasa ngeri dan segera berbalik untuk pergi dari sirkus. Namun, saat dia berlari menuju pintu keluar, lampu-lampu di sekitar sirkus tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Suara musik sirkus yang dulunya ceria kini berubah menjadi melodi yang menyeramkan dan tidak menyenangkan. Dito merasa terjepit dalam kegelapan yang semakin mencekam. Ketika akhirnya dia berhasil keluar dari sirkus, dia berlari secepat mungkin menuju rumahnya. Selama perjalanan pulang, dia merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya. Setibanya di rumah, dia melihat ke belakang dan merasa lega ketika tidak ada yang mengikutinya. Namun, rasa takut itu tetap menghantuinya. Keesokan harinya, Dito mendengar berita tentang seorang penjaga pasar malam yang menghilang secara misterius. Orang-orang di pasar malam mengatakan bahwa penjaga tersebut terakhir kali terlihat mendekati sirkus tua sebelum menghilang. Dito tidak bisa melupakan malam yang mengerikan itu dan merasa bahwa sirkus itu mungkin menyimpan sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang pernah dia bayangkan. Sejak saat itu,
pasar malam Mawar Mekar menjadi lebih sepi pada malam hari. Banyak orang yang enggan mendekati sirkus itu, dan beberapa bahkan mengatakan bahwa mereka masih bisa mendengar suara tawa yang menyeramkan di malam hari. Sirkus tua itu tetap berdiri sebagai pengingat dari kengerian yang pernah terjadi dan menjadi tempat yang dihindari oleh semua orang yang mengetahui ceritanya. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan menyalakan lonceng untuk notifikasi cerita menyeramkan lainnya.